Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karenanya lah kita hidup, karenalah kita dipertemukan lagi di kajian parenting ini. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan salam kepada beliau, Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang terhormat Ustazah Irawati SPDI selaku pemateri kita pada malam hari ini. Yang terhormat Ustadz Dudi Rendra, Pembina Yayasan Kundur Kampung Al-Quran. Yang terhormat Ayah Bunda Wali Santri, para hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Sherin Karina Putri. Alhamdulillah saya diamanahkan untuk menjadi moderator pada malam hari ini. Baiklah, sebelum kita memasuki acara inti kita, ada pula kata sambutan dari Ustadz Rudi. Kepada Ustadz Rudi, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtabah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadanil Mustafa wa ala alihi wa man tabi'al huda. Bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita diberi kesempatan untuk sama-sama menghadiri kajian parenting pada malam hari ini. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ini waktu yang sambil ngomongan. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sebelumnya mengucapkan banyak ribuan terima kasih pada ayah bunda yang sudah memberikan waktu terbaiknya, karena pada kesempatan hari ini tentunya sangat penting sekali, karena di awal penerimaan santri sudah kita katakan pendidikan kita tidak hanya terpusat di rumah ngaji, tetapi juga nilai-nilai yang sudah kita tanamkan itu juga ada terlaksana ya di rumah, seperti itu. Jadi nilai-nilai yang sudah kita tanamkan itu ada contohnya di rumah. Ya, misalnya salah satu contoh kemarin sering saya sebutkan adalah contoh yang paling mudah, tidak minum sambil berdiri dan tidak minum dengan tangan kiri. Nah ini kalau di rumah dia lihat orang tuanya melakukan hal yang sebaliknya, apa yang sudah disampaikan oleh ustazahnya mungkin di rumah, ternyata di rumah di sekolah disampaikan hal yang baik, di rumah ternyata tidak dapat contoh. Nah ini bisa bertolak belakang ya, jadi bisa mental apa yang sudah nilai-nilai yang sudah disampaikan. Dan hari ini kami juga mengucapkan kepada Bunda Irawati ya yang sudah memberikan waktunya ya, untuk bersama kita semua. Ya, mudah-mudahan nanti ayah dan bunda bisa mengambil hikmahnya untuk menjadi bekal pendidikan anak di rumah. Dan kita juga berharap untuk ayah bunda yang belum ikut ya,
tolong disampaikan pentingnya program seperti ini, karena di lingkungan kerja mungkin sudah sibuk ya, tidak ada waktu untuk anak atau waktu untuk anak itu sedikit. Maka hari inilah kita sama-sama belajar lagi, introspeksi bagaimana kita interaksi kita dengan anak-anak kita ya. Demikian, selamat belajar, selamat kembali mengevaluasi keluarga kita. Mudah-mudahan kita menemukan titik pencerahan dan dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan rumah tangga. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustadz sudah menyampaikan kata sambutannya. Baiklah, kita akan mendengarkan bacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh rekan saya yang jelita ini, yaitu Saudari Julia Karlina. Kepada Ukhti Julia Karlina dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas shalihin. Fabasyarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Wa fadainahu bidhibhin 'adzim. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Salamun 'ala Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Innahu min ibadinal mu'minin. Wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyan minas salihin. Wa barakna alaihi wa ala ishaq. Wa min dhurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Shadaqallahul azim. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, jazakillah khair kepada Ustazah Julia Karlina. Semoga yang mendengar dan membaca mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amin, Allahumma amin. Baiklah, hari ini kita akan membahas materi kita yang bertema mengenalkan Allah kepada anak. Masya Allah, temanya sangat luar biasa ya. Dan pematerinya pun bukan yang biasa pula. Ayah bunda dan rekan sekalian, kata pepatah mengatakan, tak kenal maka tak cinta, tak kenal maka tak sayang maka pula tak cinta. Oleh karena itu, untuk mengetahui siapa pemateri kita pada malam hari ini, saya akan menyampaikan CV singkat dari pemateri kita, yaitu Ustazah Irawati SPDI. Beliau lahir di Surabaya 29 September 1968. Aktivitas beliau trainer nasional pendidikan keluarga, wakil ketua Puspa Kepri, trainer konselor potensi genetik kepribadian, pemilik bisnis center HNI HPI Tanjung Pinang. Beliau juga melayani konsultasi dan pembinaan keluarga, pembinaan anak dan remaja, konsultasi pengasuhan, pendidikan pranikah. Masya Allah, yang belum nikah boleh nih konsultasi ke beliau, dan mediasi keluarga. Sebelum beliau menyampaikan materinya, mohon kepada ayah bunda untuk mematikan audionya terlebih dahulu ya. Karena materi ini sangat bermanfaat, sayang untuk dilewatkan. Mudah-mudahan kita semua bisa menampung ilmu yang beliau sampaikan nanti. Bagi sahabat semua, boleh mempersiapkan pertanyaan. Insya Allah ada sisa waktu nanti, kita ada sesi tanya jawab. Langsung saja kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustazah Irawati. Kepada Ustazah Irawati SPDI yang terhormat, saya persilahkan. Baik. Jazakumullah khair pada Ustadz Rudi Rendra dan MC Mbak Ustazah Sherin ya, Sherin Karina. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah. Salawat dan salam bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, anak-anakku, ada anak-anak juga di sini ya, alhamdulillah ya, yang insya Allah dalam limpahan rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah dengan izin dan takdirnya juga ya, kita bertemu di sini ya. Jadi memang tidak biasa karena baru hari ini ya saya bertemu dengan wali santri nih ya Ustadz ya, wali santri Kampung Quran ya, wali santri Kundur Kampung Quran, Masya Allah. Iya Bu. Jadi beberapa hari yang lalu Ustadz Rudi Rendra itu ini ke saya, japri ke saya, minta untuk mengisi acara parenting gitu. Dan baru untuk pertama kalinya gitu ya, walaupun hanya sekedar online, kita bertatap muka, bersilaturahim. Masya Allah ya, kalau ke Karimun saya sudah sering, ke Kundurnya belum pernah gitu. Tapi mudah-mudahan ya kita akan suatu ketika nanti kita akan bertemu di Kundur, mudah-mudahan gitu. Allah sampaikan ke sana. Baik, tanpa berpanjang kata, ini sampai jam berapa nih Ustadz? Berapa menit? 30 menit lah Bu, insya Allah. 30 menit ya. Saya kira sampai ya mulai loh. Saya izin share screen ya. Boleh. Oh, saya boleh dijadikan host dulu ya. Bisa dijadikan host dulu nggak? Yang pegang admin ini siapa ya? Boleh saya dijadikan hostnya dulu? Bu. Ustadz Rudi ya? Gimana caranya? Iya Bu. Oh belum pernah ini ya? Atau saya share ke Ustadz Rudi aja ya materinya ya? Boleh. Bentar ya. Saya share via WA aja ya. Atau ke email? WA boleh Bu. WA ya.
udah ya. Baik, sambil menunggu slide materinya, kita bincang-bincang dulu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bincang-bincang kita yang setengah jam nanti insya Allah mendapatkan kemanfaatan ya. Kita semua mendapatkan kemanfaatan yang besar untuk kita dan anak-anak kita nanti. Jadi materi hari ini insya Allah adalah mengenalkan Allah pada anak, gitu ya, mengenalkan Allah pada anak. Nah, sebelumnya tadi sudah disampaikan bahwa sudah sedikit kenal ya dengan saya. Saya Irawati atau biasa dipanggil Bu Ira saja. Dan hari ini aktivitas keseharian itu sebagai konselor keluarga di Puspaga Gurindam Kepri, yang satu organisasi atau wadah yang dibentuk oleh Pemberdayaan Perempuan Provinsi Kepri gitu. Nah, kemudian sebagai trainer nasional pendidikan keluarga juga, kemudian konsultan kepribadian dan potensi genetik, dan mentor bisnis Muslim HNI. Itu secara keseluruhan diantaranya aktivitas hari ini. Baik, ketika berbincang-bincang tentang keluarga, tentang anak, gitu ya, kemudian tentang bagaimana mengenalkan Allah pada anak kita, gitu. Ketika kita bicara tentang keluarga, maka yang paling sering kita paling sering kita tautkan pada ayat Al-Quran, salah satunya adalah pada surat At-Tahrim ayat 6, ya kan? Yang artinya peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ya, jadi ku anfusakum kata Allah di dalam surat At-Tahrim. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya, jadi ketika kita ingin anak mengenal Allah atau kita mudah mengenalkan Allah kepada anak, maka ayat ini dulu salah satunya perlu kita perhatikan. Jadi di dalam Al-Quran itu kan ada banyak ya Bapak Ibu ya ayat-ayat tentang pendidikan anak sebetulnya. Ada surat At-Tahrim ayat 6 ini, kemudian ada lagi surat An-Nisa ayat 9 ya. Kemudian nanti kita akan bahas sekilas ya. Kemudian ada lagi surat yang tadi dibacakan Ustazah. Kemudian ada lagi surat Luqman dan sebagainya. Banyak sekali ayat-ayat yang memotivasi atau bisa dijadikan sebagai sandaran untuk metode pendidikan anak gitu. Nah, kembali ke ayat surat At-Tahrim ayat 6 ini, di situ kan dikatakan peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahannya adalah manusia dan batu. Nah, dalam ayat ini saja kalau kita melihat di sini sebelum Allah perintahkan untuk menjaga keluarga, maka perintah Allah itu kepada siapa dulu? Kepada diri kita dulu kan gitu kan. Dirimu dulu baru keluargamu. Ku anfusakum baru wa ahlikum naro gitu. Artinya apa? Ketika kita ingin apa istilahnya? Ingin keluarga kita menjadi lebih baik ya dengan mengenalkan Allah, kemudian dengan mengenalkan nilai-nilai Islam ya, kemudian berakhlak tinggi, berakhlak mulia dan sebagainya, maka Allah sampaikan duluan kita dulu gitu ya, pelihara diri kita dulu gitu. Artinya apa? Secara ini adalah Allah ingin kita memperbaiki diri kita dulu gitu. Artinya hari ini ayah bunda ketika menginginkan anaknya menjadi lebih baik dalam pengasuhan, maka cermin dulu diri kita gitu. Cermin dulu diri kita sebagai orang tua. Ilustrasi sederhananya adalah seperti ketika ayah bunda naik pesawat begitu ya. Kan biasanya kalau mau pesawat mau terbang itu pramugarinya kan sering bilang tentang ini ya, tentang kondisi-kondisi darurat, dan kemudian kalau terjadi kejadian darurat pasang dulu masker ya, masker oksigennya gitu kan. Siapa yang disuruh pasang masker oksigen dulu? Apakah kita pasangin anak dulu atau kita pasang ke kita dulu gitu? Maka pramugari pasti bilang selesaikan dulu kan diri kita, pasang dulu ke kita, kemudian setelah kita pasang baru kita ke anak kita. Artinya
kita harus perbaiki diri kita dulu dan kita berbekal gitu ya, berbekal menjadi lebih baik, ada ilmunya dulu, kemudian kita kuat, baru kita bisa memberikan pengasuhan yang baik buat anak kita gitu. Sudah bisa dibuka Ustadz Rendra? Filenya sudah bisa dibuka belum? Belum, Bu. Ini lagi. Belum ya? Ya, kita lanjut aja lah ya kalau gitu ya. Ininya cerita-ceritanya aja dulu. Nah, jadi kemudian kembali ke surat At-Tahrim tadi ya, tentang pengasuhan anak. Jadi parenting ya, kalau judul ini kan parenting ya. Parenting itu adalah ilmu tentang siapa? Bukan sebetulnya objeknya jangan anak gitu ya. Kalau selama ini kan kita belajar parenting supaya anak kita lebih baik gitu kan. Nah, ini dibalik dulu. Parenting itu adalah ilmu untuk orang tua. Orang tuanya dulu yang harus belajar kan begitu ya. Baru anaknya. Kalau ilmu tentang anak berarti childrening kan gitu ya. Ilmu tentang anak. Nah, itu artinya orang tuanya belajar dulu. Hakikat ilmu parenting itu sendiri adalah ilmu tentang perbaikan diri orang tua. Gitu. Jadi bukan fokus prioritasnya bukan pada anak. Orang tua baik dulu baru anaknya. Nah, kemudian sebagaimana di dalam surat yang lain ya, surat Ali Imran ayat 33. Allah katakan di sini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana ala alamin ya. Yang artinya sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masanya masing-masing. Bu, kalau kita sudah belajar parenting segala macam sudah saya lakukan gitu, sudah saya coba praktekkan, tapi ternyata anak kita misalnya masih susah dikasih tahu gitu ya. Terus kesannya misalnya kayak yang kalau kata orang Melayu susah dikasih tahu tuh apa istilahnya ya? Ya degil lah gitu ya mungkin ya Bapak Ibu ya. Jadi kita kembali ke ini, tetap Allah akan menghargai sebagaimana Allah menghargai Nabi Adam dan Nabi Nuh gitu. Lihatlah bagaimana anak-anaknya Nabi Nuh ya. Itu kan anak-anak yang tidak istilahnya, yang durhaka kepada Allah kan gitu kan, dan durhaka pada ayahnya yang dalam hal ini adalah nabinya kan begitu. Kemudian bagaimana seorang Nabi Adam ya, yang anaknya salah satu anaknya membunuh saudaranya sendiri kan begitu kan ya. Nah, tetap bagaimanapun ketika kita orang tuanya soleh ya, itu artinya sudah memberikan yang terbaik buat anak, tanggung jawab kita sebagai orang tua sudah terlaksana, maka Allah tetap akan menghargai gitu ya. Walaupun tentulah kita setiap orang tua pasti ingin anak-anak kita juga baik kan gitu ya, karena anak adalah investasi surga bagi orang tuanya kan begitu ya. Nah, lanjut ya, di surat An-Nisa lagi, di surat An-Nisa tentang ini kita bahas tentang ayat-ayat pendidikan anak ya Bapak Ibu ya, nanti baru kita bahas tentang teknisnya bagaimana menjawab ketika anak bertanya tentang Allah gitu. Nah, di surat An-Nisa ayat 9 Allah katakan, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir tentang kesejahteraannya gitu ya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Nah, ini sebetulnya di ayat ini adalah kunci dari ilmu parenting itu sendiri. Jadi nggak usah susah-susah, nggak usah jauh-jauh cari ilmu parenting. Di Al-Quran itu sudah komplit dan simple sekali sebetulnya kunci-kunci parenting itu sendiri. Hanya memang pelaksanaannya pasti banyak tantangan, ya kan? Terutama ya tantangan dari kita sendiri ya. Sabar atau enggak kita, kemudian konsisten atau tidak kita ketika mengajarkan atau menanamkan anak nilai-nilai Islam atau mengenalkan anak pada Allah, kita ini enggak tenang nggak, kita siap nggak dengan ilmunya gitu ketika anak bertanya tentang banyak hal gitu ya, tentang Allah kepada kita gitu. Nah, di dalam surat An-Nisa ini sudah Allah berikan solusi
kepada kita sebagai orang tua sebetulnya, ya. Nah, disinilah di dalam surat An-Nisa ini ada ringkasan ilmu parenting itu sendiri. Gitu. Jadi apa ringkasannya? Di situ dikatakan bahwa yang terakhir ya, bahwa bertakwalah kepada Allah nanti. Sebentar saya lihat dulu di ininya ya, di Al-Qur'an. Nah, ini ya, Allah kan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Kemudian selanjutnya Allah berikan solusi setelah itu gitu. Dalam penggalan ayat itu, ayat 9 itu Allah berikan selanjutnya solusinya, yaitu apa? Falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Qaulan sadida ya. Falyattaqullah dan wal yaqulu qaulan sadida. Di situ Allah katakan oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Maka ketika kita ingin anak-anak kita lebih soleh, kita ingin kita menjadi orang tua yang baik bagi mereka, gitu. Maka solehkan diri kita dulu. Ada dua hal yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa adalah bertakwalah pada Allah, ya, artinya ayah bunda atau kita semua jadi orang-orang yang bertakwa, berusaha, gitu. Kemudian yang kedua, pelihara komunikasi kita agar komunikasinya adalah qaulan sadida ya, qaulan tutur kata yang benar, ya. Pernah nggak kita dengar ada orang tua yang mengasuh anaknya dengan misalnya mudah-mudahan kalau di sini udah nggak ada lagi ya, kalau yang orang tua yang kampung Quran insya Allah enggak ya. Jadi anaknya misalnya suatu ketika rewel atau misalnya apa gitu ya, lagi kita bawa jalan ke supermarket kemudian rewel gitu, misalnya nangis-nangis. Nah supaya diem nanti anaknya dibilang beliin ini nih Ma, beliin apa mainan misalnya begitu ya. Terus karena kita nggak mau anak itu nangis jejeritan begitu, maka kita langsung bilang iya gitu ya, misalnya kita janjikan sesuatu kan supaya dia diem gitu. Setelah anaknya diam, besok dan besoknya lagi nggak kita nggak kita realisasikan janjinya begitu, sehingga dia nagih nanti. Kan kata mama kalau saya diem nanti dibeliin mainan kan begitu kan, atau kita janji apalah begitu ya sama anak misalnya. Kemudian kita tidak menepati janji karena kita berpikir bahwa dia adalah masih kecil gitu, masih setengah manusia dewasa kan gitu ya, masih setengah manusia bahkan gitu. Ada orang tua yang seperti itu bahkan. Maka itu bukan termasuk qaulan sadida, qaulan yang benar. Dan kata-kata yang benar itu bukan hanya benar secara istilahnya hitam putih, tapi juga benar dalam artian adabnya benar. Ketika kita bicara pada anak, maka bicara dengan adab gitu ya. Jadi bukan hanya orang tua bicara pada anak bicara pada orang tua pakai adab, tapi orang tua juga harus bicara pada anak dengan adab gitu. Itu kalau kita pengen anak kita juga santun bicaranya. Tidak suka membantah gitu misalnya ya, nggak suka teriak-teriak gitu. Maka orang tuanya, ayah bundanya yang belajar bicara lebih santun. Ya. Jangan mohon maaf misalnya, kadang-kadang kita temukan ya, saya sering karena saya konselor ya, jadi kadang-kadang dalam ruang konseling itu kadang menemukan juga gitu. Ada orang tua yang saya ada bawa anak misalnya, kemudian di dalam ruangan itu karena malu ya akhirnya anaknya rewel dibentak misalnya begitu dengan kata-kata yang kasar atau tidak sepatutnya gitu, atau paling tidak dibentak pun tapi suaranya tinggi gitu ya bahasanya gitu. Nah itu perlu kita perlu kita latih terutama para ibu yang mungkin waktunya lebih banyak dengan anak kan begitu ya. Bukan berarti bapak tidak perlu ya, bapak dan ibu sebetulnya gitu ya. Jadi kalau kita ingin anak kita bicara yang benar, sopan, santun, maka turunkan intensitas keinginan kita untuk marah dan bicara kasar, gitu. Ya. Lihat bagaimana contoh yang Allah berikan dari kisah Nabi Zakaria. Ya. Kisah Nabi Zakaria itu
sebelum punya anak, beliau kan punya anak setelah udah kakek-kakek ya, jadi sudah tua benar ya Bapak Ibu ya, beliau berdua ini. Jadi istrinya namanya Isya binti Fakhus ya, Isya binti Fakhus. Jadi Isya binti Fakhus ini sebelum punya anak sampai usia tua, kemudian Allah takdirkan beliau punya anak, itu tadinya adalah seorang wanita yang bicaranya kasar gitu. Bicaranya kasar gitu. Nah, itulah salah satu sebab kemudian kenapa Allah menunda akhirnya. Itu kalau di ini ya, kalau di apa istilahnya? Penjelasan dari tafsir surat tentang kisah tentang ini ya, tentang Zakaria dan istrinya ini gitu ya, dari penjelasan ulama begitu. Tapi kemudian kan mereka berdua dapat anak Nabi Yahya kan begitu kan ya. Nah, pada saat istrinya ini Isya binti Fakhus ini masih bicaranya masih kasar, masih keras ya, nggak inilah pokoknya nggak baik gitu ya bicaranya, maka itu Allah menahan ya, menahan untuk tidak dulu menurunkan apa istilahnya benih calon anak yang calon nabi ini ke dalam rahim Isya binti Fakhus. Nah ini kalau sebagian ustadz, sebagian guru ulama itu mengatakan ini bisa jadi salah satu ya bukan satu semua artinya seperti itu. Salah satu kalau misalnya terjadi ada misalnya keluarga sepasang suami istri yang mungkin masih ditahan dulu anaknya gitu ya, belum punya keturunan. Nah, salah satu terapinya adalah memperbaiki akhlak, ya, memperbaiki komunikasi. Tadi kan di dalam surat An-Nisa kan 2 ya, Bapak Ibu ya, takwa dan komunikasi. Maka 2 hal ini diperbaiki, insya Allah itu salah satu terapi untuk lebih mudah punya keturunan. Gitu. Ya. Sampai akhirnya kemudian terjadi perubahan pada Isya binti Fakhus ya, berprogres menjadi lebih baik setelah bicaranya santun, setelah dia belajar banyak tentang bicara tentang adab dan sebagainya, akhirnya Allah takdirkan beliau punya anak. Lahirlah seorang nabi bernama Yahya. Jadi karena Allah tidak rela Nabi Yahya itu ada atau di apa istilahnya ya, diasuh oleh seorang ibu yang bicaranya kasar. Jadi hari ini kalau kita masih misalnya bicaranya belum bisa terkendali, kita perbaiki dari sekarang. Ya. 2 kunci parenting tadi apa Bapak Ibu? Yang pertama, perbaiki spiritualitas, ya, takwanya kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, komunikasi kita. Ya, komunikasi kita sama siapa? Bukan hanya sama anak, tapi juga sama semuanya. Ya, dengan pasangan, dengan keluarga besar, dengan tetangga dan sebagainya. Itu insya Allah ketika orang tuanya memperbaiki diri, insya Allah anaknya pasti jadi lebih baik. Insya Allah. Ya. Terus bagaimana dengan Nabi Nuh? Gitu. Bagaimana dengan Nabi Adam? Ya kan? Yang dalam riwayat Nabi itu anak-anaknya durhaka kan begitu kan? Nah itu tidak lain karena Allah ingin memberikan sebuah pelajaran, ya kan? Bahwa sedangkan seorang nabi sekalipun, ya, karena nabi juga bukan Tuhan, itu bisa saja anaknya itu jadi anak yang durhaka, nauzubillah min dzalik. Ya, apalagi kalau kita tidak memperbaiki diri, gitu. Ya, apalagi kalau kita tidak juga berubah jadi lebih baik di hadapan Allah dan bermuamalah dengan sesama manusia. Gitu. Jadi 2 kuncinya ya, Bapak Ibu ya. Kemudian di dalam surat Luqman, ya, di dalam surat Luqman itu ada sekelompok ayat dari ayat 12 sampai ayat 13 sampai ayat 19 ya. Nah, apa bekal yang akan kita berikan kepada anak gitu ya? Apa bekal utama yang kita berikan kepada anak? Bukan prioritasnya bukan dulu pada hal-hal yang sifatnya akademis gitu. Tapi lebih kepada akidah, ya kan? Nah, itu tadi unsur takwa itu tadi. Ya, jadi setelah kita memperbaiki diri, kemudian berikan pada anak bekal pertama kali yang diutamakan adalah akidahnya. Sebagaimana kita bisa lihat di dalam surat Luqman,
pesan pertama di dalam kelompok ayat yang berisi metode pendidikan adalah ya bunayya la tusyrik billah. Ya. Jangan kamu menyekutukan Allah, ya kan? Jangan menyekutukan Allah. Ya. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis tidak disebutkan bahwa anak itu harus jadi juara, kan gitu ya. Anak itu harus nilainya 10 terus, anak itu harus nilainya tinggi-tinggi terus gitu. Kalau sesekali dia nilainya misalnya tidak sempurna, maka terimalah dia begitu ya. Kadang-kadang kita lebih panik ketika anak kita itu nilai ujiannya di sekolah anjlok daripada ketika dia sholatnya susah, misalnya dibangunin subuh susah misalnya gitu, ya kan? Jadi paniklah kita, gelisahlah kita ketika anak sulit disuruh diminta untuk ikut sholat gitu. Tapi kalau di sini kan anak-anaknya masih yang kecil-kecil ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini kan usia TK ya. Usia TK atau usia SD? TK, SD, SMP ada. Oh, Masya Allah. Oh, jadi semua ada ya. Jadi sampai SMP ya. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi salah satu indikasi ya. Jadi anak itu sebetulnya cerminan kita. Kalau terjadi hal-hal misalnya anak kita melakukan sesuatu yang tidak kita sukai, yang akhlaknya kurang baik, yang sholatnya susah, yang pertama kali dilihat yang pertama kali dikeluhkan ya oleh ayah bunda bukan anaknya, tapi siapa? Kita. Ya. Itu sering diinikan ke kita. Jadi cerminan gitu. Jadi kalau misalnya ayah bunda ngomong sama anak kemudian anaknya balasnya agak kasar gitu ya, enggak, aku nggak mau bikin ini gitu misalnya gitu ya, langsung cek diri kita, saya kenapa ya gitu ya, saya melakukan apa ya hari ini gitu, atau ibadah saya yang mana yang kurang ya hari ini gitu. Ada seorang sahabat yang ahli ibadah, jadi suatu ketika ini terkait dengan kuda tunggangan ya, bukan ke anak. Tapi kalau ke anak ya lebih lagi daripada itu gitu. Jadi suatu ketika beliau pergi dengan kuda tunggangan, namanya Muhammad Siri ya kalau nggak salah. Ketika beliau menunggangi kudanya tuh hari-hari itu kok susah banget dikendalikan gitu ya. Kudanya susah banget dikendalikan. Sampai akhirnya kemudian begitu susahnya akhirnya kemudian Siri ini tadi turun dari kudanya. Kemudian nangis dia. Yang lain, sahabatnya yang lain heran. Kenapa kamu nangis gitu? Kan itu kan cuma kudanya aja yang susah diiniin kan gitu. Apa kata Siri itu? Dia langsung bermuhasabah gitu. Ya Allah, ini pasti gara-gara dosa saya gitu ya, gara-gara kesalahan saya gitu. Nah, ternyata setelah kejadian begitu, si sahabatnya Siri ini nelisik gitu ya, nyelidiki ke rumahnya sahabatnya, ke rumahnya Siri ini. Kemudian di rumahnya Siri itu istrinya bercerita bahwa Siri ini ya, ahli ibadah ini biasanya itu qiyamul lailnya 100 rakaat. Masya Allah ya. Kalau kita berapa rakaatnya ya Bunda? Qiyamul lailnya itu 100 rakaat setiap malam. Hari itu ya, hari pada dia menunggang kuda itu, malam itu karena kakinya sakit, dia habis perang ya, kakinya bengkak. Dia hanya sholat 98 rakaat. Itu saja kejadian kuda yang susah ditunggangi itu kemudian membuat dia bermuhasabah. Oh, ini pasti ada yang saya lakukan yang salah gitu. Ada yang kurang di hadapan Allah. Apalagi itu berkuda ya ayah bunda ya. Apalagi anak gitu. Ya, apalagi anak. Maka kalau hari ini anak kita berbuat hal yang bikin kita kesel gitu ya, atau bikin kita sedih, yang pertama kali dilakukan bukan cari terapis untuk anak kita, cari terapis untuk diri kita sendiri. Minimal kita istighfar yang banyak. Ya, astagfirullahaladzim. Mungkin ini ada salah saya nih, gitu ya. Mungkin muamalah saya yang salah, mungkin akhlak saya yang salah, mungkin ibadah saya kurang, mungkin dan mungkin lainnya yang terkait dengan introspeksi diri kita. Ya, apakah di ayah ataukah di bundanya, begitu. Ya. Jadi bisa dua, bukan hanya di bundanya. Jadi kayak misalnya
anak diomongin kemudian ngambek, susah dikasih tahu gitu. Nggak usah kita marah-marahin ini juga ke anaknya. Kamu ini nggak bisa dibilangin dan sebagainya, marah-marah begitu ya. Maka lebih baik introspeksi ya, karena lihat anak itu sama seperti melihat kita gitu loh bahasanya. Enggak lah, beda lah kelakuannya dia dengan saya dulu nggak kayak gitu ya, bisa antara kita dan pasangan kita gitu ya, dari sisi ibadahnya juga mungkin kurang dan sebagainya itu ya ayah bunda ya. Jadi spiritualitas kita menurun, nilai kita menurun, maka ikatan hati, ikatan spiritual antara kita dengan anak itu juga bisa berpengaruh ya. Jadi indikator, jadi berbahagialah ketika ayah bunda diberikan keturunan, karena itu bisa jadi indikator keimanan kita salah satunya gitu ya. Bisa dijadikan seperti itu. Maka pelihara good hubungan yang baik, good relationship antara kita dengan anak, dan itu kuncinya itu tadi dua ya, komunikasi dan spiritual ya, takwa ya. Anak yang spiritualitasnya bagus ya, kemudian kita ajak komunikasi yang bagus, maka insya Allah akan terbina dengan menjadi lebih baik gitu. Kalau hari ini kita titipkan anak-anak kita di kampung Quran gitu ya, agar mereka jadi hafiz Quran kan begitu ya, maka orang tuanya juga harus rajin baca Quran ya. Salah satu melenturkan lisan kita untuk bicara yang lebih baik gitu. Maka dengan memperbanyak membaca Al-Quran, dengan memperbanyak berzikir kepada Allah. Jadi jangan anak kita disekolahkan atau dititipkan di kampung Quran ya untuk jadi hafiz Quran, tapi kitanya abai terhadap Al-Quran. Kita abai terhadap hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Spiritualitas yang baik selain akan menghasilkan qaulan sadida tadi, kalimat yang benar, juga akan menghasilkan qaulan sakila. Apa itu qaulan sakila? Kalimat yang membekas. Kalimat yang membekas. Ayah bunda ketika spiritualitasnya bagus, maka kita tidak perlu mengeluarkan energi yang terlalu besar untuk mengajak anak berbuat nurut sama kita gitu. Ya. Cukup kadang-kadang dengan, "Nak, tolong ya, Umi mau ini sebentar gitu." Ya, tolong apa gitu. Boleh minta tolong begitu. Begitu ya. Jadi kalau spiritualitas bagus, maka kan emosi kita stabil kan, ya. Ketika emosi kita stabil, kita akan lebih mudah mengajak anak berbuat kebaikan, termasuk ketika mengenalkan Allah kepada anak. Ya. Tapi coba kalau ibadah kita lagi menurun, ya, spiritualitas kita kurang bagus, bawaannya emosi. Akhirnya ketika anak bertanya tentang Allah, maka kita akan udah mama atau ayah abah gitu misalnya, nanti susah nak jawab gitu misalnya begitu ya misalnya kan. Ya. Suatu ketika ayah bunda ditanya tentang Allah, ayah gitu, Allah itu apa gitu ya misalnya gitu kan, Allah itu seperti apa, kan kadang-kadang ada yang bertanya kan begitu ya, pernah nggak ditanya begitu sama anak, Allah itu ada di mana kan begitu kan. Maka ketika kita dalam kondisi spiritualitas yang bagus dan kita punya komunikasi yang baik, kita tidak akan panik menjawabnya gitu ya. Dan kunci dalam komunikasi dengan anak ketika anak bertanya tentang Allah, pertama jangan panik ya, jangan panik. Kalau hari ini ayah atau bunda tidak bisa menjawab atau belum bisa menjawab, terus terang aja. Jadi jangan kita ngarang-ngarang gitu. Nanti anak, nanti Umi, kalau saya membahasakan ke anak kan Umi ya, nanti Umi carikan dulu ininya gitu. Kalau saya nggak bisa jawab pertanyaan anakku gitu, ya, nanti Umi carikan penjelasannya bagaimana gitu. Sama halnya seperti ketika anak bertanya tentang adik itu datangnya dari mana, keluarnya dari mana, kan begitu kan? Nah itu sama, itu hal-hal yang kadang-kadang sering dipertanyakan oleh orang tua. Gimana cara jawabnya kan begitu ya. Jadi qaulan sakilah, kalimat yang membekas, singkat, padat, ngejleb. Jadi kita nggak perlu, mohon maaf, kadang-kadang kan kita yang mak-mak nih terutama ya, sukanya kalau bahasa Melayu merepet panjang gitu kan, semua nasihat mau dikeluarkan ke anak kan gitu ya. Padahal salah satu teknik menasehati bukan hanya anak tapi orang-orang lain juga semua ya, ada adabnya ketika menasehati. Salah satunya adalah tidak boleh panjang-panjang. Itu kuncinya, itu salah satunya ya.
Jadi kadang-kadang, terutama yang mak-mak nih, semua mau diinin kan, jangan kayak gitu, nanti kamu ini, segala macam semua mau dikeluarin gitu ya. Padahal anak, apalagi anak yang masih kecil, hanya punya kemampuan sekian waktu untuk dia konsen terhadap nasihat orang tuanya. Apalagi kalau yang sudah mulai remaja, SMP gitu. Sini kamu duduk sini, mama mau udah enak aja kan, dia merasa jadi seperti terdakwah, ya kan? Lebih baik kita menasihati, lihat kondisinya. Ketika dia lagi senang, lagi sarapan, atau lagi kita ajak ngobrol santai dan sebagainya. Jadi kalau ayah bunda ingin menanamkan nilai lewat komunikasi, maka salah satu yang perlu kita perhatikan juga adalah waktu, ya. Waktunya harus kita pilih dia dalam kondisi nyaman, gitu, ya. Bisa ya share itunya ya, Ustadz? Ya, ini host disable participant screen. Oh ya udah nggak apa-apa deh, pakai ini aja deh ya. Ini catatannya beda dengan materinya sebetulnya aslinya, tapi nggak apa-apa, nanti kita bahas tentang itu tadi. Jadi bagaimana cara kita berkomunikasi yang baik? Bagaimana kita mencapai takwa? Kan dua tadi ya, takwa dan komunikasi. Ya tadi saya sampaikan, salah satu melatih agar lisan kita itu lentur mengucapkan kalimat-kalimat yang bagus, qaulan sakila, qaulan sadida, qaulan layyina nanti ya. Maka adalah dua juga, rajin qiyamul lail, ya, kemudian sering tilawah yang tadi, ya, karena itu insya Allah efeknya akan luar biasa, keperbaikan diri kita sebagai orang tua, kemudian akan berimbas kepada anak, ya. Jika tidak, maka komunikasi kita dijamin akan lebih sulit dibandingkan ketika kita rutin melaksanakan qiyamul lail dan tilawah. Jadi hari ini kita yang belum rutin qiyamul lail, mulai dijadwalkan. Kalau misalnya belum pernah ya seminggu sekali paling tidak ya, atau kalau enggak seminggu 3 kali kalau yang sudah pernah, atau kalau bisa setiap malam. Kenapa setiap malam? Karena setiap hari akan ada masalah kan yang kita hadapi kan, yang kecil maupun yang besar gitu. Ya. Setiap hari kita akan bertemu dengan banyak istilahnya masalahnya berganti-ganti. Ya, baik yang ringan maupun yang berat. Artinya setiap kali kita membutuhkan Allah, dan komunikasi yang terbaik, yang paling tenang, yang paling intens kita bisa lakukan adalah pada saat salah satunya sepertiga malam. Yaitu kita banyak-banyak doa, minta sama Allah, ya. Dan ketika berdoa, jangan hanya minta anak kita soleh saja, tapi mintalah Allah mensolehkan diri kita. Ya Allah, jadikan kami orang tua yang baik bagi anak kami. Ya, yang bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak kami, sehingga bisa sama-sama menjadi hamba-hambamu yang taat. Gitu. Jadi bukan sekedar, ya Allah jadikan anak saya hafiz Quran, ya Allah jadikan anak saya anak yang soleh, boleh, tapi jangan lupa kita berdoa untuk kita dulu, gitu ya. Karena kita harus soleh dulu, baru kita bisa memberikan pendidikan yang baik bagi anak kita. Ya. Kemudian perhatikan juga harta yang kita belikan untuk makanan untuk keluarga kita, untuk anak kita dalam hal ini. Kalau kita ingin anak kita soleh, kalau kita ingin anak kita dekat dengan Allah, mengenal Allah dengan baik, perhatikan apa yang menjadi makanannya. Gitu. Hartanya dari mana? Hartanya harus halal, bukan sekedar halal, tapi juga thayyib. Ya. Makanan yang kita berikan juga harus makanan yang halal, bukan sekedar halal saja, tapi juga thayyib. Makanan-makanan sunnah itu perlu kita perkenalkan kepada keluarga kita, pada anak-anak kita. Ya. Apa contohnya makanan sunnah, Bapak Ibu? Madu, ya kan? Apalagi kurma, ya, kurma. Kemudian habas sauda. Apalagi? Ada, kita nanti bisa Bapak Ibu carilah ya makanan-makanan sunnah. Makanan sunnah itu salah satu fungsinya adalah pertama, akan lebih mudah kita memperbaiki karakter ketika banyak asupan makan sunnah ke dalam tubuh kita dan anak-anak kita. Ya, akan lebih mendekatkan akhirnya kepada Allah. Makanan sunnah. Jadi bukan hanya ke karakter, tapi juga ke kecerdasan anak-anak kita. Gitu ya. Insya Allah akan lebih cerdas. Dan
Ketika karakternya bagus, pikirannya cerdas, maka insya Allah akan mendatangkan keberkahan, kualitas hidup kita dan keluarga kita akan lebih baik. Ya, jadi tidak hanya soal ilmu parenting saja ternyata, tapi juga perlu memperhatikan soal makanan. Ya, nah terakhir ya, poin terakhir nanti baru kita masuk ke teknis ya tadi ya yang saya janjikan. Kalau kita ingin anak-anak kita baik, ya maka perhatikan seberapa banyak kita melakukan amal-amal soleh, seberapa banyak pula kita melakukan pelanggaran atau maksiat ya, di hadapan Allah. Gitu. Jadi antara maksiatnya orang tua, nauzubillah min dzalik ya, maksiatnya orang tua, penyimpangan yang dilakukan orang tua ya dalam hal apapun ya kecil maupun besar itu juga akan sangat berpengaruh pada anak. Jadi hati-hati ya. Jadi kalau dari saya pribadi itu tadi kalau misalnya anak saya kok gini sih anak saya biasanya baik kok dia kok susah ya hari ini misalnya diajakin ngobrol, diajakin apa dinasehatin. Itu yang pertama kali ya saya introspeksi gitu ya. Kenapa ya saya tadi ya gitu. Nah, kita tidak fokus ke prioritas ke anaknya dulu tapi ke kitanya ya. Oh, tadi itu saya begini nih, ternyata buat salah lah gitu istilahnya gitu ya. Maksiat itu dari yang ringan sampai yang besar. Nauzubillah min dzalik. Ya. Ada 4 ya bisa kita jadikan indikator ya. Dampak maksiat itu terhadap kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kayak tadi ada kisah sahabat ya yang siri tadi ya tentang kuda tunggangannya yang susah dikendalikan. Dampak maksiat yang pertama adalah kendaraan mogok. Nah, gitu. Nah, ini ada ininya ya, ada dalilnya, ada kisahnya gitu ya. Nanti kapan-kapan kita kalau ketemu lagi bisa cerita-cerita lagi. Kendaraan mogok. Yang kedua, anak dan pasangan susah diatur. Itu dampak maksiat gitu ya. Anak dan pasangan susah diatur. Entah istrinya, entah suaminya susah banget diajak komunikasi gitu misalnya. Ngeselin gitu misalnya ya. Itu juga kita bisa koreksi, oh apa maksiat yang tadi saya lakukan ya, apa kekurangannya gitu. Sedangkan sahabat yang bernama Siri saja menganggap sudah maksiat ketika dia mengurangi rakaat dalam tahajudnya kan gitu ya, bukan dia berbuat dosa seperti yang dalam bayangan kita gitu, bukan dia mencuri, bukan dia berbohong gitu. Tapi dia hanya kurang saja ininya gitu. Itu kalau buat seorang ahli ibadah. Jadi takaran maksiat itu kan bisa bertingkat-tingkat ya ininya, tergantung kapasitas keimanan kita. Tadi ada 2 ya, anak dan pasangan susah diatur. Yang ketiga, pembantu yang ngeselin atau orang-orang di sekitar kita lah gitu. Entah mungkin tetangga, entah mungkin saudara, entah keluarga gitu, ngeselin gitu. Ya. Kemudian yang keempat, nah ini yang bisa jadi pernah terjadi di kita juga gitu ya. Ada tikus yang masuk rumah. Ya, kalau di hadis yang lain, cicak banyak di rumah gitu. Ya, itu bisa jadi walaupun bukan satu hal yang pasti ya gitu ya, tapi bisa jadi salah satu indikator kita atau rumah itu anggota keluarga di rumah itu habis bermaksiat, habis melakukan sesuatu yang mungkin Allah tidak suka gitu bahasanya ya. Jadi di dalam agama Islam, di dalam agama kita memang ada apa istilahnya kalau bahasa gampangnya itu hewan fasik ya gitu ya, apa saja tikus, apalagi yang harus dibunuh, cicak ya kan gitu ya, kemudian ular ya itu ya. Jadi kalau di bahasan yang lain juga termasuk seperti kayak kecoa gitu ya, itu ini ya. Jadi yang kalau ngelihat begitu tuh yang pertama kali adalah kita astagfirullah, saya ngapain ya gitu. Koreksi diri kita ya. Itu adanya hewan-hewan itu di rumah itu memberi kabar bahwa ada maksiat yang dilakukan di rumah gitu. Baik ringan maupun berat gitu ya. Jadi tidak selalu maksiat itu harus berat ya, tidak selalu, tapi ada hal-hal yang mungkin kita lakukan yang salah di mata Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, waktunya sudah habis atau masih ada sisa, Ustadz? Tadi saya janji untuk ini ya. Biasanya kan yang jadi
yang sering jadi pertanyaan orang tua, makanya tadi judulnya kan mengenalkan Allah pada anak ya. Artinya kalau kita sudah punya bekal ya, spiritualnya bagus dan komunikasinya ya dari ibadah-ibadah kita kemudian menghasilkan komunikasi yang bagus, belum lagi ditambah dengan ilmu tentang bagaimana komunikasi dengan anak itu disesuaikan. Jangan samakan anak kita yang satu dengan yang lain. Kalau misalnya ayah bunda punya anak 5 atau 3 ya, atau 2 saja gitu, maka jangan samakan komunikasi kita antara satu dengan yang kedua, kecuali kalau memang benar-benar karakternya sama. Tapi pasti ya Allah tidak menciptakan 2 manusia dengan karakter yang sama persis, kan gitu ya. Pasti ada bedanya. Cuma mungkin kadang-kadang ada orang tua yang diberi anak 2 misalnya gitu, tapi anaknya mirip-mirip gitu, mirip-mirip saja. Nah kalau untuk yang begitu insya Allah mungkin akan lebih ringan, lebih mudah kita menyesuaikan komunikasi. Tapi kalau misalnya karakternya berbeda, maka kita juga harus belajar bagaimana kita mengenal karakter anak kita, kemudian kita menyesuaikan. Saya punya anak 4, Bapak Ibu ya, itu karakternya beda-beda. Ada anak yang tipenya sensitif, gitu ya, tipenya sensitif. Jadi kalau kita bicara agak tinggi dibandingkan dengan yang lain, dia yang paling ngerasa udah nggak nyaman gitu ya. Yang ketika kecil kalau udah agak suara kita agak tinggi sedikit, dia udah gitu mengkerat begitu ya. Nah itu ada anak yang suka diajak diskusi, cerita terus gitu ya. Maka kita yang orang tua harus ini. Nah biasanya anak-anak seperti ini yang banyak bertanya, Allah itu ada di mana kan gitu ya. Biasanya apa pertanyaan yang sering ditanyakan gitu ketika anak bertanya tentang Allah apa? Allah itu ada di mana, ya kan? Allah itu seperti apa gitu. Ketika ayah bunda mendapatkan pertanyaan itu, apa jawaban ayah bunda ke anak? Kalau boleh saya tahu, boleh dibuka ya idenya ya, mic-nya, biar saya nggak ngomong sendiri. Silakan. Ada yang pernah ditanya seperti itu sama anaknya? Silakan, boleh ini. Kita komunikasi. Ada bunda? Ya bunda. Iya. Dari ustadz atau dari ustazahnya juga boleh, yang sudah punya anak itu. Atau anaknya sudah besar semua? Enggak ya? Ini saya lihat ada yang masih kecil anaknya ya. Yang bertanya begitu. Atau nggak pernah nanya anaknya? Ada juga sih nanya Ustazah, tapi itulah sekarang kalau kita ini kan baca-baca buku taklim kan Allah itu ada di aras. Nanti ditanya aras itu apa gitu. Terus bunda jawab apa itu? Jadi saya bilang itu tempatnya Allah, tapi itu kita tidak bisa tengok nak, karena itu gaib. Saya bilang seperti itu. Kadang kewalahan juga kalau ditanya seperti itu. Nanti takut salah jawab kan seperti itu. Iya. Jadi betul. jadi kita menjawab pun juga melihat usia dan tahapan ya, tahapan tumbuh kembangnya anak, kemudian kita melihat tahapan seberapa jauh pemahaman anak ya, anak bisa memahami satu hal. Jadi ketika anak bertanya tentang Allah ya, maka yang perlu kita ini kan adalah boleh kita pancing dulu, menurut kamu apa? Jadi retorik ya, kita lemparkan kembali pertanyaan ke anak, menurut kamu Allah itu seperti apa coba gitu ya. Nah biasanya kan dia sudah punya juga sedikit informasi kan gitu, dari melihat apa? Dari melihat orang tuanya beribadah gitu. Maka salah satu cara mengenalkan Allah pada anak adalah kuatkan ibadahnya orang tua yang tadi gitu ya. Ketika dia melihat kita sholatnya bagus, rajin tilawah, maka insya Allah tidak sulit mengajak anak untuk mengenal Allah. Gitu. Ya. Kenapa bunda sholat? Kenapa bunda sholat terus kan begitu nanti kadang-kadang ya misalnya? Karena bunda apa misalnya? Bunda pengen permintaannya banyak, pengen kamu jadi anak soleh, pengen kita bisa cukup rezekinya dengan bahasa-bahasa yang mudah, gitu ya. Karena bunda selalu butuh, kita selalu butuh dengan Allah, maka kita perlu cerita sama Allah. Jadi bahasakan dengan bahasa yang sangat mudah untuk dipahami oleh anak ya. Nah, selain keteladanan tadi, mengenalkan anak pada Allah itu bisa dari usia
bahkan sebelum anak lahir kan begitu ya, sebelum anak lahir kan sering-sering diperdengarkan ya di perut kalau bunda hamil gitu ya, ternyata bayi itu mendengar gitu ya, mendengar apa yang suara-suara di luar, dan itu terbukti dengan anak saya gitu ya, anak saya yang keempat, yang nomor 3 itu kan laki-laki juga, anak laki-laki. Jadi anak yang nomor 3 ini suaranya keras, gitu, suaranya keras. Kalau ngomong keras. Nah, begitu anak yang keempat lahir, ketika dia sudah mulai merespon suara-suara, paling mudah dia merespon suara abangnya yang nomor 3. Gitu. Kenal banget gitu. Jadi sampai seperti itu. Jadi dulu saya waktu belum banyak belajar tentang parenting, saya seperti ya kayak kurang yakin aja, apa iya bayi di dalam perut ini bisa dengar suara-suara di luar gitu ya. Maka kan kalau salah satu terapi ketika ibu hamil adalah mendengarkan dengan earphone ya gitu ya, murotal dan sebagainya. Termasuk ketika hamil, ibunya juga harus memelihara lisannya gitu. Supaya tidak Ibu tidak tinggi dan kasar. Ya, Ibu saja. sudah jadi host. Gimana? Bisa share screen-nya sekarang. Oh, share screen? Iya, tapi sudah mau habis. Oh. Oh, baik, Bu. Nggak apa-apa, nanti itu oleh-oleh aja lah, bocor saja, nanti di sana bisa kapan-kapan bisa dibuka untuk orang tuanya. Oh, baik, Bu. Ya. Nah, jadi ini aja, saya ringkas aja gitu. Keteladanan, kemudian mulai dari lahir, kemudian menyusui. Ada nggak yang punya bayi sekarang? Atau sudah gede-gede semua anak yang nggak ada yang bayi ya? Ketika mana tahu nanti dapat lagi ya, dikasih lagi anak gitu, keturunan gitu. Ketika punya bayi, ketika lagi mengasihi, memberi ASI, jangan seperti, mohon maaf banget, jangan seperti banyak orang tua yang tidak paham tentang pendidikan anak yang masih muda-muda, akhirnya dia sambil nyusuin, sambil pegang HP, sambil balas chat-chat. Belum lagi kalau dia jualan online, ya kan? Ya, jadi kadang-kadang kan nyusuin bayi itu kan nggak tentu ya, kadang sebentar, kadang lama kan begitu kan. Nah, dia untuk supaya ngilangin bosennya tuh dia ini ngechat gitu ya, chat, main HP gitu, buka Facebook dan sebagainya gitu. Padahal secara kesehatan fisik itu kan radiasinya nggak bagus ya buat bayi. Belum lagi secara kejiwaan, harusnya pada saat memberi ASI pada bayi, ibu memaksimalkan betul bondingnya, ya, memperkuat ikatan batin ibu dengan anak. Saat itu kita bisa mencurahkan semua kasih sayang kita kepada anak. Saat itu kita bisa mendoakan sepenuh hati yang baik-baik untuk anak kita. Gitu. Sambil kepalanya dielus. Mohon maaf, jadi kalau secara ilmu ini ya, ilmu tumbuh kembang anak, kepala anak kita yang ditumbuhi rambut itu tanda mulai dari tumbuh rambut di batas tumbuh rambut dan pokoknya semua yang ditumbuhi rambut itu adalah tanda di situ sudah tumbuh saraf-saraf, sudah aktif saraf-saraf ininya, otaknya. Maka salah satu stimulus yang bisa kita lakukan adalah dengan mengelusnya, gitu, ya, mengelusnya sambil mendoakan. Nah, saat menyusui kan saat paling enak ya untuk seperti itu gitu, dielus mulai dari, saya bahkan dulu ke anak saya dari keningnya. Kenapa? Karena saya berharap anak saya pintar gitu. Karena di balik kening ini adalah neokortek, otak yang di situ tempat bagian otak yang bisa nanti membedakan antara yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah. Otak yang bisa memutuskan keputusan-keputusan besar yang butuh konsentrasi. Maka bukan hanya dari tumbuhnya rambut, tapi saya usap dari keningnya, dari jidatnya kalau bahasa kita ya, dari sini. Sambil saya doakan terus. Jadi asik kita. Jauh dari HP, nggak usah dekat-dekat sama HP-nya dulu. Karena itu saat kita mengasuh anak kita. Jadi bukan sekedar kita kasih ASI, kemudian ada yang kadang-kadang ya kalau tertidur biasa lah ya, namanya ibu-ibu ya, kalau sudah lelah mungkin tertidur sebentar, tapi bangunlah kemudian stimulus kembali. Gitu. Kemudian pada saat dia sudah mulai paham, biasanya 5 tahun itu sudah mulai bertanya tentang Allah, maka itu tadi perbanyak ibu-ibu atau ayah istilahnya
mencari ilmu ya tentang bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan anak tentang Allah, sambil kemudian mencontohkan dengan ibadah-ibadah, dan kita tunjukkan bahwa ketika kita sholat, ketika kita tilawah, ketika kita berdoa pada Allah, kita tunjukkan bahwa kita menikmati gitu. Jadi bukan sekedar gugur kewajiban. Jadi jangan kita biarkan anak kita melihat ketika kita sholatnya yang cepat-cepat begitu, kayak seruduk begitu ya. Maka anak juga akan persis plek, dia akan meniru kita. Ya. Tunjukkan, pokoknya show aja sebanyak mungkin. Jadi kalau bahasa saya ke orang tua, kalau nunjukin kebaikan ke orang lain kan nggak boleh ya, riya kan gitu ya bahasanya kan, nggak boleh. Tapi kalau ke anak harus gitu. Sebanyak mungkin. Kalau mau sedekah, usahakan anak melihat. Kalau mau tilawah, usahakan anak menjadi sebanyak mungkin kebaikan kita, bakti kita pada orang tua kita, pada neneknya gitu ya, atau pada kakeknya, kita tunjukin. Supaya apa? Karena bentuk serapan pendidikan terbaik bukan dari lisan, bukan dari nasihat kita ke anak, tapi dari keteladanan. Dia akan melihat, oh inilah orang tua saya, gitu. Maka saya juga nanti akan seperti itu, gitu, ya. Jadi show aja, pamer aja ke anak segala macam kebaikan yang bisa kita pamerkan di hadapan anak, dan tunjukkan bahwa kita menikmati. Nanti anak juga akan menyukai itu. Disitulah nanti jalan kita masuk mengenalkan Allah pada anak. Satu lagi, doa. Salah satu cara terbaik, selain kalau di TK biasanya kan ada lagu-lagu nasyid ya, di situ juga bisa mengenalkan Allah ya pada anak ya. Doa juga begitu. Jadi kalau misalnya anak kita jatuh ya, anak jatuh, jangan yang di ini kan, aduh sakit ya sayang ya gitu. Ini lantainya bandel ya, kursinya nih ini nakal ya begitu ya. Jadi kita cari tempat untuk menyalahkan gitu. Tidak demikian gitu ya. Jadi kalau misalnya anaknya luka, misalnya terluka, kita mau kasih obat, sambil kita keraskan sedikit biar dia dengar kalau kita baca doa gitu. Jadi jangan doa dalam hati kalau ayah bunda punya anak kecil ya, baca doanya tuh keraskan sedikit biar dia dengar gitu. Dan itu efektif ternyata. Alhamdulillah terbukti di anak saya nomor 2 ya, cowok gitu. Dari kecil ketika dia jatuh, dia pertama kali nggak nyari betadine. Zaman kita kan obat luka betadine ya, zaman dulu ya. Nggak dicari obat merah, tidak. Apa yang dia ini kan, sampai bahkan ketika saya sudah pegang obat merah gitu misalnya, botol obatnya saya mau kasih, atau Rivanol zaman dulu, atau alkohol kan gitu ya, atau apa saja. Dia tidak terlalu berharap diobatin dengan itu, tapi yang dia minta adalah doami begitu. Jadi itu juga bagian dari cara kita mengenalkan anak kita kepada Allah. Jangan juga kita kenalkan anak pada Allah melalui ancaman. Contoh misalnya, kalau kamu ngelawan sama mama, nanti Allah nggak sayang, Allah marah loh. Nah, gitu. Jadi jangan mengenalkan Allah pada anak dengan cara-cara yang negatif, sehingga nauzubillah dia nanti akan punya persepsi bahwa Allah itu pemarah, Allah itu tukang hukum orang, begitu ya. Jadi lebih baik kita katakan, kalau kamu baik nak, kalau kamu rajin sholatnya, kalau kamu rajin baca Qur'annya, nanti Allah bikinkan rumah di surga, mau gitu ya. Setiap kali melakukan kebaikan, apresiasi, kemudian sebutkan. Nah, saya dulu cerita sama anak saya yang ini ya, yang kecil itu suka cerita. Jadi saya buat cerita-cerita karangan sendiri gitu. Wah, adek habis ini ya, habis berbuat sesuatu yang bagus gitu. Insya Allah nih, Allah sedang siapkan, ditambahkan sama Allah batu bata di surga. Tambah 1. Jadi seolah seperti bertahap dia sedang membangun istana di surga. Nah itu excited banget gitu wajahnya. Ketika kita bayangkan bahwa nanti dia punya istana di surga dan sebagainya. Jadi semangat begitu ya. Jadi jangan sering pakai kata ancaman, nanti masuk neraka loh, dimasukin sama Allah loh ke neraka. Nanti saya pernah ketemu orang tua yang seperti itu ya, mudah-mudahan tidak di sini ya. Suka bohong ya, nanti digunting lidahnya sama ini gitu ya. Jadi jangan dibayangkan, digambarkan kepada anak bahwa Islam itu sadis begitu ya. Tidak demikian.
Allah itu sangat-sangat penyayang, bahkan dosa sebesar gunung pun akan dihapuskan kan gitu ya, akan diampuni oleh Allah jika kita memang benar-benar bertaubat gitu. Maka kaitkan itu. Ketika hati kita bertaubat kuat dengan Allah, maka hati anak kita pun akan insya Allah dibimbing oleh Allah untuk lebih dekat kepadanya. Gitu. Mungkin itu dari saya ya. Ada sesi tanya jawab Ustazah? Ada Bu. Baik ya. Cukup mungkin itu dari saya setakat ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, mohon maaf kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin kurang nyaman buat ayah bunda dan ustazah semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya, luar biasa sekali pemateri kita pada malam hari ini. Rugi sekali bagi wali santri yang tidak bisa ikut di kajian ini. Baiklah, kita akan ada sesi tanya jawab, tapi mungkin tidak banyak ya. Ada yang ingin bertanya, ibu-ibu? Mungkin jika malu bisa melalui room chat untuk bertanya. Ada ibu? Bapak? Ada bapak ya sini. Sambil menunggu saya tambah sedikit ya, ada yang kelewat ini dari materi yang ada di slide share. Sudah bisa di-share ya Ustazah? Sudah Bu. Boleh kalau gitu di-share aja. Ibu udah jadi host kok. Oh udah jadi Bu. host. Udah. Sebentar ya. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah. Ya, sudah kelihatan. Sedikit aja saya tambahin ya. Nanti kalau kebanyakan nanti sampai ini pula Qiyamul Lail pula nanti ya. Tentang surat Luqman tadi ya, surat Luqman tadi kan yang tentang pentingnya kita memprioritaskan tentang akidah ya. Di sini Allah katakan di awal ya bahwa ya bunayya la tusyrik billah di ayat ke-13-nya. Wahai anakku, ini kata Allah kata Luqman pada anaknya, janganlah kamu mempersekutukan Allah ya. Itu prioritas utama kita sebagai orang tua yang muslim ya, dalam keluarga orang-orang yang Islam ya, yang muslim. Nah, kemudian baru setelah itu tentang birrul walidain ya kan? Tentang birrul walidain. Dan di akhir ya di situ dikatakan di ayat ke-19-nya ya. Nah, di ayat ke-19-nya ini tentang ini ya, tentang setelah dipesankan oleh Luqman itu laksanakan sholat, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, bersabar dan sebagainya. Dua ayat terakhir, ayat 18 dan 19, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Itu baru akhlaknya, kan begitu ya, akhlaknya. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh, nggak boleh. Jadi pesankan pada anak kita atau pesankan pada hati kita dulu karena kita ada teladan anak, jangan sombong, jangan angkuh. Buka seluas-luasnya pintu ilmu, buka seluas-luasnya apa istilahnya? Kita ingin belajar pada sebanyak mungkin orang gitu ya. Kemudian terakhir dan sederhanalah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Ini kan terkait dengan komunikasi juga. Lunakkanlah suaramu. Kalau kita ingin anak kita bicaranya lembut, maka lembutlah kita bicara. Ya. Jadi nanti ketika ibu sudah atau ayah bunda sudah terlatih ya, sudah menjadi satu karakter, sudah refleks, sudah stabil nih pendekatan spiritualnya, kemudian latih komunikasinya sehingga stabil, tidak mudah emosi dan sebagainya, maka insya Allah akan tercapai itu yang bangsa seminggu tidak marah sama anak, itu akan bukan satu hal yang mustahil. Ya, kadang-kadang kita berpikir ada nggak di sini yang seminggu nggak marah sama anak gitu. Itu kalau di parenting jarang banget ketemu yang begitu, gitu, yang tunjuk tangan gitu. Tapi ketika ini sudah dipraktekkan, insya Allah
Ya, insya Allah seminggu bahkan sebulan tidak ngomel-ngomel, tidak marah-marah itu bisa. Gitu. Bahkan lebih dari itu bisa. Kalau kita ingin anak kita lembut, maka turunkan nada suara kita. Jadi jangan tinggi-tinggi gitu ya. Jangan bikin sakit telinga gitu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Ya. Ini kalau menurut Dr. Abdullah Kasih Ulwan ya, ini ahli parenting, bekal untuk anak kita adalah iman, akidah, akhlak, moral, kemudian fisik yang tadi nutrisi dan sebagainya ya, kemudian latih fisiknya. Hari ini kita perlu mengingat bahwa jangan membiarkan anak terlalu lama dengan gadget ya. Jadi bukan hanya fisiknya yang terganggu nanti, tapi juga jiwanya ya, perkembangan otaknya. Anak yang terlalu banyak dengan gadget, anak-anak sekarang bukan hanya ini ya, ditemukan anak-anak sekarang itu banyak yang fisik motoriknya tidak terlatih dengan baik. Kenapa? Dia banyak rebahan. Apalagi zaman pandemi sekarang. Nah, itu kita memang perlu energi yang lebih dari orang tua untuk memperhatikan ini. Kemudian nalarnya, kemudian jiwanya, ya, sosial dan seksualnya. Ya. Kita perlu ajarkan sejak kecil tentang perbedaan laki-laki dan perempuan, ya, tentang bagaimana menjaga organ-organ vital kita ya agar tidak sembarangan. Jadi pada anak kecil jangan mentang-mentang anak kecil kemudian kita perbolehkan dia keluar rumah dengan pakaian seadanya gitu ya yang memperlihatkan aurat. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada Bu ini. Silakan. Dari Ibu Lamna, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Izin bertanya, Ustazah. Ya. Kalau bayi suka boboknya dipeluk, nangis Dimana? itu. Kalau bayi suka boboknya dipeluk, dia nangis, apakah karena maksiat orang tuanya atau ada sesuatu yang lain, Ustazah? Mohon penjelasan dan nasihatnya. Iya. Kalau saya tidak menganjurkan berpikir sampai detail ya, maksudnya apa ya, ini apakah ada sesuatu, ada makhluk gaib atau misalnya atau ini karena maksiat kita atau apa gitu ya. Jadi lebih baik kita berpikir ke solusi. Kalau saya lebih seperti itu daripada berpikir sebab ya. Kalau berpikir sebab bisa sebagai muhasabah, tapi kalau berpikir untuk lebih ini supaya kita tidak terlalu lelah ya pikiran dan energi kita, karena mengasuh anak itu kan butuh energi dan pikiran yang luar biasa kan begitu ya. Jadi lebih baik kita berpikir solutif dalam artian ketika itu terjadi pada anak kita, maka udah tanpa harus banyak menerjemahkan dan sebagainya. Ini aja memang setiap rumah itu harus diperbanyak tilawahnya kan gitu kan. Memang kita harus banyak baca Al-Qur'an, kemudian anak itu banyak diinikan lah istilahnya. Memang kadang-kadang anak itu perlu ditemani ya, jangan dibiarkan sendiri pada waktu-waktu tertentu, misalnya pada waktu jelang maghrib kan begitu kan. Kalau di rumah misalnya kalau udah maghrib tutup gitu ya, jangan dibiarkan ada pintu atau jendela yang terbuka. Itu benar, itu ada di dalam hadis ya, di dalam hadis. Jadi ketika itu ya jangan heran kalau misalnya maghrib pintu kita buka, kemudian kita nggak perhatikan hal-hal seperti itu, termasuk nih ayah bunda masuk rumah biasakan baca doa atau minimal assalamualaikum gitu ya, walaupun ada atau tidak ada orang di rumah, karena kan di sekitar kita ini kan kita hidup bersama antara kita dengan makhluk yang tidak nampak kan begitu ya, dan itu memang ada begitu. Maka assalamualaikum bukan kita hanya memberi salam atau khusus ya, bukan pula seperti ini, mohon maaf nih misalnya kalau membuang cucian piring ya atau nyiram lubang cucian piring, karena saya pernah lihat ya, ada yang permisi kan begitu ya, nggak usah kayak begitu, baca aja auzubillahi minasyaitonirrajim, karena itu yang dituntun dari Al-Qur'an kan begitu kan. Jadi nggak usah kita misalnya lewat ke satu tempat yang agak-agak gimana, permisi kakek gitu ya, entah mana gitu, kita nggak tahu juga kan gitu. Baca doa aja gitu, baca doa. Dan doa yang paling sering yang salah satunya di ini kan di hadis Rasul ya, di dalam doa-doa Rasulullah dalam maksur ya. Ketika kita ingin anak kita terjaga ya, tidak diganggu dengan yang seperti itu. U'izuka bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
Itu di buku Maksurat, doa Maksurat. Sambil ayah bunda pegang ubun-ubunnya, ya, kemudian dibaca itu. U'izuka bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau kita curiga ada sesuatu nih yang mengganggu dia, gitu, ya. U'izuka bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu sering dibacakan. Ya, kemudian sering dekatkan dia dengan murotal, ya, dengan bacaan Al-Quran dan sebagainya. Insya Allah nggak ini, ya, Insya Allah nggak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi boleh kalau sebagai muhasabah, apakah saya habis bermaksiat apa tadi ya, kok anak saya kok hari ini rewel banget, ya silakan aja nggak apa-apa. Kalau udah ketemu ya udah istighfar aja yang banyak, gitu. Itu ya Bu Lamna ya. Iya Bu Lamna. Ya. Atau misalnya banyak bersedekah. Saya kalau misalnya pas lagi, aduh kayaknya hari ini kok masalah banyak banget ya, jangan-jangan dosa saya hari ini nih, ada nih yang Allah tidak suka dari saya sedekah gitu. Karena sedekah itu salah satu cara menghapus dosa. Atau berbuat baik apa sajalah gitu. Karena kebaikan itu menutupi keburukan gitu, ya. Jadi insya Allah akan bisa menyeimbangkan hidup kita. Ada lagi? Ada lagi Bu. Ya. Ini dari Ibu Elis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah. Saya selalu bertemu anak mempunyai dua karakter yang berbeda antara si anak berada di rumah dan di sekolah. Karakter yang bertolak belakang sekali berperilaku antara di rumah yang penurut dengan orang tua seperti tidak pernah melakukan kesalahan atau kenakalan, dan di sekolah jauh bertolak belakang. Terkadang jika melakukan kesalahan di sekolah, selalu sekali orang tuanya melakukan pembelaan bahwa anaknya tidak mungkin melakukan hal demikian. Mohon pencerahan Ustazah dan motivasi untuk orang tua. Syukron Ustazah. Ya, baik. Iya, bisa terjadi seperti itu ya. Di rumah baik banget gitu, nurut aja, begitu di sekolah ngaruhnya luar biasa gitu ya, macam kalau orang Melayu bilang lepas kudung ya gitu ya bahasanya ya. Jadi kayak macam dilepas dari ininya gitu ya, dari kurungan begitu. Itu bisa terjadi. Dan bisa juga kebalikannya ya. Di sekolah baik banget tapi di rumah mengaruh gitu. Itu juga bisa terjadi ya. Saya tidak mengatakan orang tuanya atau gurunya tidak baik, tapi salah satu yang dibahas oleh para ahli, salah satunya ini buat musabah kita bersama ya, entah buat gurunya entah buat orang tuanya. Untuk anak yang tipe pertama, yang baik banget di rumah, nurut banget di rumah, seperti tidak pernah melakukan kesalahan, tapi kemudian di sekolah dia cukup luar biasa, ya. Itu bisa jadi memang anaknya benar baik, ya. Bisa jadi anaknya memang benar baik, hanya dia butuh penyesuaian di sekolah, atau bisa jadi juga di rumah itu terlalu banyak peraturannya sehingga atau misalnya walaupun tidak secara keras didikannya, tapi mungkin karena dia takut kena marah sama orang tuanya, atau mungkin entah bagaimana cara pendidikan pengasuhan di rumahnya gitu, sehingga ketika dia sekolah nggak ada orang tuanya, udah gitu ya. Itulah pentingnya juga mengenalkan Allah gitu. Jadi bahwa nak, kamu baik dimanapun Allah melihat, kamu bandel dimanapun Allah melihat. Jadi jangan sampai kita istilahnya mendoktrin anak atau menyampaikan pada anak bahwa awas ya, mama lihat loh kalau kamu kayak begitu nanti ini mama marah atau papa marah atau ayah marah, abah marah begitu ya. Artinya kalimat begitu itu membuat anak hanya baik ketika di depan ayah bundanya gitu. Tapi kalau misalnya kita tanamkan sejak dini ya bahwa Allah itu melihat gitu ya. Nah, dimanapun kamu berada itu Allah melihat, gak ada umi, gak ada abi, Allah lihat loh. Gitu. Itu bisa kita ini kan dari kecil kita bisa tanamkan, dari usia TK bisa, misalnya. Ya, itulah cara mengenalkan Allah. Jadi dimanapun dia baik. Sebaliknya, ketika dia di sekolah baik atau di rumahnya sebaliknya, di rumahnya luar biasa begitu ya, bisa jadi dia takut pada gurunya, gitu. Ya, bisa jadi takut pada gurunya, sementara di rumah mungkin orang tuanya juga terlalu permisif, membolehkan semuanya, sehingga dia ini kalau orang Melayu bilang ngaruh gitu ya, ngaruh gitu. Jadi ini bisa jadi koreksi di mana nih ininya yang perlu diperbaiki ya. Kalau saya sih menyarankan dua-dua memperbaiki, dari pihak sekolah, dari pihak
orang tuanya gitu ya. Itu nanti bisa lebih spesifik lah nanti ininya ya. Kita bisa lihat nanti kelakuannya seperti apa. Tapi kalau misalnya sadar anak itu melakukan kesalahan atau apa istilahnya dalam tanda kutip bandelnya itu ya wajar-wajar aja ya biasa. Justru nggak wajar kalau anak itu nggak pernah bandel gitu, nggak pernah buat salah, itu nggak wajar gitu, ya. Pasti ada yang salah justru diri pengasuhannya gitu. Itu Ustazah. Itu ya Bu Eli, semoga bisa dipahami. Sepertinya tidak ada yang bertanya. Apalagi ada lagi Bu yang ingin bertanya? Baiklah, sepertinya tidak ada ya Bu. Waktu pun sudah semakin malam. Harapan kami, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, bagaimana jika anak kalau saat tidur tiba-tiba terbangun seperti mengigau dan bilang jangan ganggu, jangan ganggu. Apakah itu ada gangguan atau efek karena lelah atau karena orang tuanya ada berbuat kesalahan? Ya bisa jadi dua-duanya, bisa jadi salah satunya gitu ya maksudnya ya, bisa saja gitu. Jadi cara meminimalisir itu ya itu tadi sebagai salah satu cara mengenalkan anak pada Allah juga kan gitu ya, memberikan rasa nyaman bahwa Allah selalu menjaga. Baca doa ya nak, gitu. Baca doa ya nak, gitu kan. Jadi kalau habis main, kemudian anak biasanya kalau mainnya habis lasak banget gitu ya seharian, kadang-kadang dia suka ngigau juga kan gitu ya, suka ngigau juga. Jadi biasakan, rutinkan hal-hal baik sebelum tidur, cuci kaki ya, kalau perlu ditanamkan sejak kecil, diajarin wudhu sebelum tidur gitu, wudhu sebelum tidur. Sambil ayah bunda bisa ceritakan kalau misalnya kita wudhu itu selama kita dalam kondisi suci, dalam keadaan wudhu, malaikat akan selalu menjaga kita gitu. Jadi sampaikan dengan bahasa-bahasa yang menarik gitu ya, sambil mata ayah bunda itu berbinar-binar ketika menceritakan, itu akan membuat kesan yang bagus pada anak gitu ya. Jadi jangan cerita ngedongengin sambil ngantuk, sambil kita lihat HP, jangan gitu. Kemudian ajarkan doa gitu ya, doa itu juga bagian cara mengenalkan Allah. Doa sebelum tidur ya nak ya, baca doa gitu ya. Nah insya Allah ketika sudah baca doa betul-betul Allah akan menjaga. Kemudian apa nih bilang jangan ganggu ya, apakah itu gangguan? Bisa jadi gangguan, maka memang harus banyak dibacakan doa. Kemudian bisa jadi juga efek lelah ya, sama aja ya, dan atau orang tuanya berbuat kesalahan ya, bukan mustahil, istighfar aja yang banyak. Makanya memang harus rutin perbanyak istighfar sehari-hari, kemudian ajarkan anak baca doa ya, kemudian kondisikan anak tidak istilahnya ketika habis main capek kan cuci kaki, kemudian aja ganti baju ya dalam kondisi dia nyaman dan tidak lagi, kalau orang Melayu bilang belengas gitu ya bahasanya gitu. Nah, kalau berlebihan juga misalnya, kayaknya memang gangguan ini gitu ya, ada gangguan, ada cara yang salah satunya bisa ya dijadiin solusi ya untuk meruqyah anak atau misalnya rumah juga bisa diruqyah. Salah satu ciri rumah ini ya perlu diruqyah kalau misalnya anggota keluarganya tuh kerjanya berantem aja gitu ya, dikit-dikit kesel-keselan, dikit-dikit marah-marahan, jadi nggak nyaman, suasananya panas gitu ya, suasananya nggak nyaman gitu, nggak sejuk, nggak adem, nggak memberikan sakinah, ketenangan gitu ya. Itu bisa terjadi, ya itu tadi kayak misalnya kita masuk rumah nggak dilatih anaknya baca doa ya, nggak dilatih baca auzubillahiminasyaitonirrajim, terus pintu rumah terbuka ketika jelang maghrib dan sebagainya gitu. Nah, terapinya adalah ayah bundanya atau kalau anaknya sudah besar, sudah SMP ya atau sudah SD dan sudah bisa ngaji, kumpul bagi-bagi jatah baca Al-Baqarah. Al-Baqarah itu kan 2 juz 4 lembar ya. Jadi berapa lembar sampai selesai. Itu salah satu cara untuk meruqyah rumah, bahkan meruqyah anggota keluarganya. Bapak Ibu boleh cobain ya, dibaca itu sampai selesai, insya Allah rumahnya langsung adem, insya Allah ya, insya Allah ya, itu salah satu meruqyah gitu ya.
Oke, begitu ya Bunda Hasan. Semoga bermanfaat jawabannya. Oke, baik. Tak ada lagi ya, Bu. Ini yang terakhir. Selanjutnya, foto bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Budi. Mohon kameranya agar diaktifkan semuanya ya, Bu. Pada Ustadz Budi untuk memimpin foto bersama, dipersilahkan. Ya, kita share videonya, Bu. Buka videonya biar kita kasih semangat untuk yang tidak hadir. Ya, kita kasih tahu kalau kajian ini penting. Ya. Jadi bapak-bapaknya juga kita kasih tahu, kita ajak. Kalau ibunya nggak bisa hadir, ya bapaknya lah gantian ya kan. Hari ini kita lihat banyak mamak-mamaknya daripada bapaknya. Padahal di Al-Quran itu di kajian sebelumnya kita sudah tahu, disampaikan oleh Ustaz Nasrullah, dialog antara ayah dengan anak itu porsinya lebih banyak daripada anak dengan ibu. Nah, ini menunjukkan betapa urgen dan pentingnya kehadiran bapak. Nah, kalau bapak tidak ada semangat untuk belajar, nah, ini sangat berbahaya untuk kedewasaan anak kita. Untuk anak kita bisa. Ya, oke, silakan dibuka videonya. Sudah? Saya hitung ya. 1. Ya, masih ada yang tutup. Inilah, kita buka ya. 1, 2, 3. Oke. Silakan, sudah. Sherin. Baik, terima kasih Ustadz Rudi. Terima kasih kepada Ibu Irawati. Semoga dipermudah segala urusan Ibu, diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Semoga Allah membalaskan kebaikan Ibu. Amin. Allahumma amin. Terima kasih kepada para peserta yang wali santri yang sudah hadir di kajian ini. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Dan saya selaku moderator mohon maaf terdapat kesalahan. Kepada wali santri dan para hadirin saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya harap kepada ayah sekalian saya mengikuti kajian parenting ini di bulan depan insyaallah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.